Dokter Sandi. Selamat pagi dok, sehat terus? Selamat pagi, Iya. Pak. Selamat pagi, pemirsa Kompas TV. Alhamdulillah sehat. Amin, mudah-mudahan begitu terus ya kita semua. Dokter Sandi seperti biasa bagian pertama netizen dulu dari Instagram kami sudah pilihkan dan beberapa pertanyaannya kami bacakan. Yang pertama dok, @Vivi Yulia Sirna. Pagi dokter, saya Vivi, saya punya anak berusia 5 tahun. Anak saya sudah hampir 1 minggu ini BAB-nya hitam dok. Padahal anak saya rajin minum air putih, makan buah dan sayur-sayuran juga tetap dilakukan. Jika ingin BAB pasti dia menangis sambil memegang perutnya dok. Bagaimana cara pengobatan yang bisa saya lakukan di rumah? Sebab saya masih belum berani membawanya ke klinik di masa seperti sekarang ini. Terima kasih dokter. Baik. Silakan dokter Ya. Sandi. Kenapa tuh dok? Oke, biasanya kalau saya boleh tanya, dalam seminggu buang air besarnya berapa kali? Biasanya kalau memang berkurangnya frekuensi buang air besar dengan tinja yang keras dibanding biasanya, maka ini akan menyebabkan sensasi sulit untuk buang air besar atau membutuhkan effort berlebih, atau bahasanya adalah mungkin mengejan. Nah, kemudian dari yang disebutkan oleh ibu bahwa menurut ibu cukup minum, cukup sayur, cukup serat, boleh nggak dievaluasi lagi kalau memang anak ini mendapatkan susu tambahan, bagaimana cara proses penyajiannya? Apakah sudah sesuai dengan takaran yang dianjurkan? Kemudian, yang harus ditambahkan, coba ditambahkan suplemen, yaitu yang paling gampang didapat adalah suplemen probiotik. Ini sifatnya suplementasi. Semoga bisa membantu, tetapi kita kembali lagi bahwa jangan lupa cukup air putih, variasi buah, sayur, dan serat yang beragam, tentunya akan memperbaiki lagi. Oke. Nah, itu saran buat Bu Vivi ya, untuk anaknya yang kalau BAB hitam dan seperti mungkin nggak enak karena harus mengejan begitu, jadi agak suka pegang perutnya katanya. Oke, mudah-mudahan. Ya, tapi kalau memang belum baik, boleh saya sarankan untuk pergi ke rumah sakit. Iya, oke. Tentunya menggunakan prokes yang ketat, pakai masker, mungkin pada saat mendaftar anaknya di mobil dulu. Iya. Pada saat mulai antriannya dekat, baru anaknya dibawa turun. Iya, setuju dokter Sandi ya. Mudah-mudahan saran-saran seperti ini bisa tetap diterima. Karena kalau sudah penting harus dibawa ke dokter, jangan ragu untuk bawa ke dokter. Ya. Baik, pertanyaan kedua ya, dokter Sandi. Ini dari @Marta. Selamat pagi dokter, anak perempuan saya masih berusia 4 tahun. Nah, anak saya tidak sengaja kakinya terkena knalpot panas, sehingga kulit di betisnya melepuh dok. Sudah saya beri salep. Nah, kira-kira berapa lama luka seperti ini yang terkena knalpot bisa sembuh menggunakan salep dok? Atau ada penanganan yang lebih cepat? Tapi nggak disebut nih salepnya apa dokter Sandi. Baik. Ya, terima kasih Bu. Aduh. Iya. Ini kadang-kadang mengkhawatirkan, terutama melihat kulit yang terbuka akibat kontak dengan permukaan yang panas. Prinsip pertama yang harus diingat orang tua adalah segera jauhkan sumber panasnya. Itu yang pertama. Kemudian dinginkan bagian tubuh yang terkena dengan, kita sebutnya ini luka bakar ringan mungkin ya. Ya. Dengan air mengalir selama 10 menit. Tidak dianjurkan menggunakan air es,
atau menambahkan bahan lainnya seperti mentega, kecap, Ya, pasta gigi, karena dapat mengiritasi kulit yang terbakar dan menyebabkan kerusakan jaringan lebih lanjut. ya, Berikan penilaian singkat lah. Kalau mungkin sekarang bisa sambil telemedicine. ya, Kalau memang luka tersebut tergolong ringan, biasanya kalau knalpot itu di usia-usia sekitar balita itu mungkin paling sering adalah betis, ya, mungkin betul. atau paha. Nah, apabila sudah dialirkan dengan air tadi dan biasanya ditemukan ada gula kita sebut bawahnya gitu melendung, Ya, lakukan perawatan luka bakar itu secara terbuka. Yang hmm, bisa kita dapatkan cairan fisiologis ya, atau kita sebutnya NaCl 0,9%, itu bisa hmm, diberi di apotek. ya, Jangan Ditambahkan obat pengurang nyeri hmm, seperti paracetamol. Nah, apabila anaknya kemudian demam, tentunya sudah ada infeksi sekunder, hmm. maka pasien dapat dibawa untuk perawatan luka ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, Tetapi apabila anaknya tidak mengeluh demam, kooperasi, dan orang tuanya juga dapat memanage stres, kita dapat lanjut perawatan luka bakar dari rumah, tentunya dengan bimbingan telemedicine di zaman pandemi saat ini. oke, baik. Mudah-mudahan Ibu Marta bisa menerima ya sarannya dari Dokter Sandi. Saya langsung ke pertanyaan ketiga ya, Dokter Sandi dari @Ana_Agus. @Ana_Agus 29 tepatnya. Selamat pagi dokter. Anak saya usia 18 bulan dan semalam mengalami mimisan ketika sedang bermain dok. Lalu saya coba hentikan darah mimisannya menggunakan daun sirih. Anak saya mengeluarkan darah 2 kali dalam 1 minggu ini dok. Ini kenapa ya dok? Mohon solusinya, terima kasih. Nah ini mungkin sering banyak dialami oleh yang punya balita. Silakan dokter Sandi. Ya, mimisan itu merupakan salah satu gejala sering yang sering dikeluhkan orang tua. Betul. Umumnya terjadi spontan dan dapat berhenti sendiri. Ya. Nah, cuma mimisan ini sering menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran orang tua. Nah, sebenarnya penyebab mimisan itu terbagi menjadi 2, yaitu penyebab lokal atau pembuluh darah di sekitar hidung, dan juga bisa kelainan sistemik atau kelainan darah, tapi itu sangat jarang. Nah, yang paling sering dari 2 hal ini adalah adanya trauma pada hidung di sebelah atas atau di sekitarannya, karena banyak pembuluh darah di sekitar superficial yang nggak terlindungi oleh apapun. Dan kadang anak secara nggak sadar memasukkan tangan ke hidung, sehingga variasi yang mungkin antara anak satu dan anak lain, ketebalan pembuluh darahnya beda, sehingga resep akhirnya berdarah. Gitu. Oke. Mengatasinya yang bisa cukup. Dilakukan, iya, betul. Bersikap tenang. Yang paling sering adalah coba disuruh mencet hidung sambil ke atas. Padahal yang seharusnya adalah tetap dalam posisi agak ke bawah, supaya darah itu turun. Ya, posisikan kepala menghadap ke bawah, tekan hidung bagian depan secara perlahan, mungkin kira-kira 5 menit. Ulangi prosesi ini. Apabila setelah 5-10 menit masih terjadi mimisan, anak suruh bernapas melalui mulut, keluarkan darah yang tertelan.
Oh, Karena kadang-kadang darah yang tertelan tadi akan menyebabkan mual dan bisa menyebabkan tersedak. hmm. Apabila tidak berhenti juga, segera bawa ke rumah sakit. Oke, ya itu ya untuk Ibu Ana Agus, mudah-mudahan bisa segera mengatasi kalau terjadi mimisan lagi yang mungkin tidak akan sekali atau dua kali pada anak-anak. Baik, Betul. terima kasih Dr. Sandi Nugraha untuk jawaban dari kepada para netizen kami di Instagram. Kita jeda untuk kemudian kembali untuk menjawab line telepon interaktif. Tetap bersama Sehat di Tengah Pandemi. Dr. Sandi, langsung kita menyapa Pak Rama ini di Jakarta. Selamat pagi. Pak, selamat pagi dokter. Oh ya, Selamat pagi. bisa agak keras Pak Rama? Silakan langsung tanya dengan Dr. Sandi. Ya baik. Dok, saya punya anak, umurnya itu 18 bulan. Sudah 4 hari sama hari ini sih. Demamnya nggak turun-turun dok. Oke. Sudah dikasih paracetamol, cuman masih belum kunjung-kunjung juga dok. Dikasih makan sih nggak terlalu lahap sih, cuma 3-5 suap doang. Jadi gimana dok ya penanganannya dok ya? Supaya Oke. demamnya turun dan nafsu makannya itu bertambah dok. Makasih Ya. dokter. Ya, silakan Dr. Sandi. Baik. Terima kasih. Demam ini kita ketahui bahwa merupakan reaksi tubuh ya terhadap adanya sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Ya, Bisa virus, bisa bakteri. Nah, ini sudah demam 4 hari. Yang pertama adalah terkait di masa pandemi, kita evaluasi lingkungan. Bapak ibunya sehat nggak? Ada kontak-kontak tertentu tidak dengan risiko-risiko ke arah COVID? ya, Apabila kita pastikan aman, tentunya ada beberapa penyebab tersering, terutama karena anak lebih sering di rumah, tentunya penyebab tersering adalah virus dengue, ya, atau bahasa awamnya sering dibilang demam berdarah. ya, Nah, tanda-tandanya adalah demam yang tinggi tidak mau turun. Ya, walaupun diberikan penurun panas, hanya turun sebentar, kemudian naik lagi. Nah, yang harus kita evaluasi apa? Terutama sudah mempengaruhi nafsu makan seorang anak. Kalau saya sudah lebih dari 3 hari, anjurannya sama, dibawa ke rumah sakit, ya, diperiksakan ke dokter. Karena apabila infeksi virus dengue kita biarkan terlalu lama, darah akan hemokonsentrasi, kemudian tentunya minum kurang, makan kurang, intake total berkurang, tentunya output berkurang. ya, Sehingga keseimbangan cairan di dalam tubuh menjadi terganggu. Pada infeksi virus dengue atau apapun, tentunya perlu suplemen, perlu intake yang baik ya, agar kekebalan tubuh kita menang melawan virus-virus tersebut. Nah, yang harus dilakukan apa? Saya ulangi sekali lagi bahwa segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut. ya, Karena apabila dibiarkan akan jatuh ke dalam keadaan namanya shock atau kekurangan cairan. ya. Oke, begitu ya Dokter Sandi sarannya untuk Pak Rama di Jakarta untuk anaknya. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat ketahuan. Semoga cepat sembuh, Pak. Iya, ketahuan kenapa ini panasnya nggak turun-turun karena diketahui jelas penyakitnya. Begitu Pak Rama, mudah-mudahan bisa diterima sarannya. Dokter Sandi, hari ini line telepon kita satu dulu, jadi itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan jawaban-jawaban dari Dokter Sandi Nugraha, seorang dokter spesialis anak di segmen Sehat di Tengah Pandemi. Sampai ketemu lagi dok, salam sehat. Terima kasih.